Bab 711. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wanita Huarong, yang telah terguncang, menjadi pucat. Kalau begitu, Tuan Ye, ayo pergi. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Du Yunyan mendesak. Menurutnya, identitas Chen Ye tidak akan bercanda tentang hal semacam ini, sesuatu pasti telah terjadi di atas. Ini baik. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tubuhnya ringan, dan dia baru saja akan pergi. Bayangan gelap akan datang. Binatang kecil, apa maksudmu? Kembalikan mayatnya, mayat ibumu. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Chen Ye bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak repot-repot menembak dua orang ini sama sekali, dia hanya ingin bergegas, tetapi dua orang ini harus menembak. Hanya mencari kematian. Bayangan itu tiba-tiba berhenti. Chen Ye bahkan tidak bergerak. Begitu dia menginjaknya, gelombang udara yang tak terlihat tampaknya berubah menjadi bila angin dan langsung menuju ke arah pria yang memulai. Tubuh lawan tampak membatu. Murid-muridnya bahkan lebih ketakutan. Sangat aneh. Ayo pergi. Chen Ye tidak berniat membuang waktu lagi, dan berjalan menuruni gunung dengan cepat. Du Yunyan dan Chen Xia melirik dengan rasa ingin tahu pada pria yang tidak bergerak di depan mereka, meskipun mereka curiga, mereka tidak terlalu memikirkannya dan segera mengikuti. Tepat setelah ketiganya pergi, pria lain bergegas, Tuan Muda Feng, Anda. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah kepala jatuh langsung ke tanah. Tubuh berdarah itu langsung jatuh ke pelukan pria itu. Kemudian suara panik bergema di seluruh pegunungan Kunlun. Penerbangan K2578. Du Yunyan dan Chen Xia merasakan dinginnya seorang pria. Keduanya mencari bahan diskusi di depan Chen Ye dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi Chen Ye menjawab tidak lebih dari 5 kata. Sangat dingin. Dalam keputusasaan, keduanya tidak terus berbicara dengan Chen Ye. Yunyan, bukankah kamu mengatakan dia seorang profesor di sekolah? Mengapa kamu merasa sedikit autis? Jika kamu bahkan tidak berbicara, lebih baik menonton matahari terbit dengan dua orang itu. Chen Xia mengeluh. Du Yunyan dengan cepat menutup mulut Chen Xia dan berkata dengan lembut, jangan bicara omong kosong seperti ini, Tuan Ye memiliki status khusus. Lupakan saja, saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda, bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda menang. Tidak mengerti. Chen Xia melirik Chen Ye dengan curiga, dan berhenti berbicara, tetapi dia bergumam, apakah status khusus? Kamu masih muda, apa yang bisa istimewa? Kurasa kamu akan memiliki kehidupan yang baik dan sedikit uang yang bau. Setengah jam kemudian, Bandara Internasional Ibu Kota. Pesawat mendarat perlahan. Hati Chen Ye sedikit berfluktuasi ketika dia melihat tanah mendekat, dan dia tidak tahu betapa bahagianya ibunya ketika dia mendengar berita dari ayahnya. Setelah lebih dari 5 tahun, keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Cukup bersemangat. Ketika pesawat berhasil mendarat, dia langsung berdiri, terlepas dari Du Yunyan dan Chen Xia yang ada di belakangnya dan pergi dengan cepat. Bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Sikap Chen Ye membuat Chen Xia sedikit tidak nyaman, dia mengambil barang bawaannya dan pergi keluar bersama Du Yunyan. Yunyan, ini pertama kalinya aku melihat pria yang tidak sopan seperti itu sejak aku masih kecil. Orang ini pikir dia siapa? Aku bahkan merasa seperti wajah kita panas dan pantat dingin. Du Yunyan tersenyum tak berdaya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan marah, ayo pergi. Diperkirakan Tuan Ye memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara. Begitulah adanya. Karena dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita, mari kita ucapkan selamat tinggal padanya. Ketika Chen Xia mendengar ini, wajahnya menjadi lebih aneh, dan dia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Du Yunyan, ada apa denganmu, Yunyan? Kenapa aku merasa kamu takut pada pria ini di mana-mana? Bahkan jika orang ini kaya dan berkuasa, kamu tidak harus seperti ini, paman dianggap bangsawan di ibu kota, dan... Sebelum Chen Xia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan ada lusinan pria berseragam tempur tidak jauh dari sana. Kuat dan kokoh, dengan postur tegak. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Bahkan melihatnya membuat hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di Huaxia? Kuncinya benar-benar muncul di bandara saat ini. Kelompok orang ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tidak hanya itu, mata orang-orang ini semua diarahkan ke arah yang sama.
Itu adalah Chen Ye. Bahkan, dia tiba-tiba menemukan bahwa jumlah orang di bandara ibu kota sangat kecil, seolah-olah telah dikosongkan. Mereka yang berada di penerbangan yang sama tampaknya dibawa ke lorong lain oleh sekelompok staf. Awalnya ada beberapa anggota staf yang akan datang kepada mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka telah mengikuti Chen Ye, mereka tidak datang untuk memberitahu mereka. Adegan ini sangat aneh. Tiba-tiba, lusinan orang berseragam tempur berdiri tegak dan memberi hormat, jiwa naga, saya telah melihat dewa perang Cina. Momentumnya begitu besar hingga hampir memecahkan gendang telinga Chen Xia. Mars. Di mana ini dan di mana? Wajah cantik Chen Xia sebenarnya memiliki keinginan untuk pergi ke neraka. Pada saat ini, mata Du Yunyan melebar, dan tanpa sadar dia menutup mulut kecilnya. Dia tahu identitas Chen Ye, dia pikir itu hanya identitas khusus itu, jadi dia mendekat. Tanpa diduga, Chen Ye adalah dewa perang yang tak terkalahkan yang telah beredar di berbagai kalangan selama sebulan terakhir. Meskipun dia tidak memiliki banyak informasi, pemandangan di depannya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Pada saat ini, Chen Ye tidak menyangka bahwa orang pertama yang menjemputnya adalah jiwa naga. Bahkan, tak heran saat menaiki pesawat, ia menunjukkan identitasnya. Saya ingin tetap low profile, tetapi tentu saja saya tidak bisa menipu sistem Dragon Soul. Dipimpin oleh Lei Sui dan Ying Qing. Chen Ye berjalan mendekat dan berkata dengan ringan, jangan beri aku yang ini. Jangan lakukan tugas hari ini. Biarkan seseorang mundur. Lei Sui terbatuk ringan, Tuan Ye, Anda tidak menelepon saya ketika Anda kembali ke Huaxia, tetapi orang itu menjelaskan bahwa tidak peduli angin atau hujan, ada juga pesawat khusus di Gunung Kunlun. Chen Ye mengangguk tanpa berbicara omong kosong, keluarga Ye seharusnya baik-baik saja baru-baru ini, kan? Lei Sui menepuk dadanya dan berkata dengan serius, Tuan Ye, meskipun orang itu memblokir semua berita di awal, Anda ditebak oleh beberapa orang dalam pertempuran Anda sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, dan sekarang seluruh China berani bergerak. Daun. Rumah. Selain itu, siapa yang berani memindahkan keluarga Ye, aku, Lei Sui, akan menjadi yang pertama berdiri. Hanya. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye menyipit dan dia berkata, hanya apa? Lei Sui melirik Chen Ye, dan melanjutkan, Tuan Ye, hanya saja bulan ini, ada penglihatan berulang atas keluarga Ye, dan saya tidak tahu mana yang menerobos. Saya melakukan beberapa pencarian panas dan mencoba untuk meminimalkan dampak masalah, tetapi masih menyebabkan banyak kepanikan. Karena ini adalah keluarga Anda, kami tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja Chen Ye tahu alasannya. Jika dia menebak dengan benar, seharusnya ibu yang bisa menyebabkan penglihatan seperti itu. Sejak kecelakaan sang ayah, sang ibu dikurung di ruang pelatihan untuk menerobos, menanggung segalanya. Bahkan ketika dia meninggalkan Huaxia, dia tidak keluar untuk mengantarnya pergi. Sekarang saatnya ibu saya berhenti berlatih. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh kerajaan ibuku sekarang. Lei Sui, bawa aku ke rumah Ye. Ya. Bab 712. Keluarga Ye di ibu kota. Ketika mobil berhenti, Chen Ye merasakan niat membunuh yang tak terlihat menembak ke arahnya. Itu hanya menghilang dengan cepat. Chen Ye tahu bahwa ini pasti seseorang dari Dark Hall. Setelah dia pergi ke Kunlun Su, dia menjelaskan kepada Ye Lingtian bahwa tidak peduli siapa itu, jika dia berani memaksa masuk ke keluarga Ye, dia akan dibunuh. Keselamatan ibu, Xia Ruoxue dan yang lainnya harus dilindungi tanpa syarat. Ketika mereka keluar dari mobil, ketika orang-orang kuat di istana gelap yang menjaga gerbang rumah Ye melihat Chen Ye, mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Legenda dewa perang yang tak terkalahkan membuat setiap orang di aula gelap bersemangat. Master Aula adalah tempat kepercayaan mereka berada. Meskipun mereka hanya menjaga gerbang keluarga Ye, status mereka rendah hati bagi keluarga Ye, tetapi keluarga Ye hari ini tidak seperti dulu. Master seni bela diri itu, atau pembangkit tenaga listrik top China, harus menghormati ketika mereka melihatnya. Ini adalah Yu Wei dari Hall Master. Beberapa orang berlutut satu demi satu, lihat ketua aula. Chen Ye mengangguk, bangun, sudah lama sekali. Tuan Istana, itu tidak sulit. Chen Ye menyerahkan beberapa pil obat kepada beberapa orang, dan berkata dengan serius, kalian hanya selangkah lagi untuk menerobos, pil obat ini dapat membantu Anda menerobos secepat mungkin. Setelah Anda bertugas, Anda akan mempersiapkan diri. Untuk terobosannya, Bar.
Terima kasih Tuan. Beberapa orang melihat pil obat di tangan mereka secara ekstrim. Apa yang diberikan ketua aula pasti sangat berharga. Pada saat ini, napas terobosan yang kuat datang dari kedalaman keluarga Ye. Pada saat yang sama, awan gelap bergulung di langit, dan guntur menderu. Seseorang menerobos. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas masuk. Dia bisa merasakan ketidakstabilan ekstrim dari napas terobosan ini. Dalam hal ini, seseorang memaksa terobosan. Sedikit kecerobohan pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Segera, Chen Ye datang ke ruang pelatihan. Kali ini, retakan muncul di ruang pelatihan, dan aura kekerasan di dalamnya seperti pedang tajam yang melesat keluar. Orang biasa tidak bisa dekat sama sekali. Merasakan aliran udara yang bergejolak di depannya, Chen Ye telah menentukan bahwa orang yang membuat terobosan itu adalah ibunya Jiang Peirong. Kuncinya, nafas ini sebenarnya untuk menembus alam immortal Ascension. Energi spiritual Huaxia tipis, dan sang ibu tidak memiliki keberadaan yang menantang langit seperti kuburan reinkarnasi, bagaimana bisa begitu cepat? Dia tidak punya waktu untuk mengejarnya, karena ketika dia melihat awan petir di atas langit, jantungnya berdetak kencang. Ibu, terobosan ini sangat berbahaya. Sama seperti berjalan di atas tali, jika Anda tidak hati-hati, jiwa Anda akan hancur. Pada saat ini, di ruang pelatihan, Jiang Peirong duduk bersila, wajahnya pucat, dan ada noda darah samar di sudut mulutnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia diam dalam terobosan latihannya. Apa yang awalnya dia benci telah menjadi apa yang sekarang harus dia kejar. Hari itu, Ye Tian dibawa pergi oleh Lin Juelong, dan bahkan Chen Ye terluka, yang membuat Jiang Peirong melihat banyak hal dengan jelas. Aturan dunia ini sangat kejam. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa melihat orang-orang di sekitar Anda pergi. Meskipun kekuatan Chen Ye setinggi langit, Jiang Peirong tidak ingin putranya terluka lagi. Setidaknya, ketika dia cukup kuat, dia tidak akan menyebabkan masalah pada putranya lagi. Bahkan mungkin untuk menyelamatkan Ye Tianzeng dari tempat itu. Ibu itu egois, tapi tidak mementingkan diri sendiri. Chener, ketika ibu menerobos ke alam kenaikan abadi, aku akan pergi ke Kunlun untuk menemukanmu. Jiang Peirong menggertakkan giginya dan memaksakan setetes esensi darah dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu tubuhnya. Tetapi segera, dia menemukan bahwa ikatan itu seperti dinding, yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Pada saat yang sama, di atas langit, guntur dan kilat tiba-tiba jatuh. Lei Jie seharusnya tidak muncul saat ini, tapi tindakan gila Jiang Peirong jelas membuat Lei Jie lebih cepat dari jadwal. Engah. Jiang Peirong tidak bisa lagi menahan gangguan napas tubuhnya, dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Dan pada saat ini, perampokan guntur bergulir menelan. Seluruh ruang pelatihan tidak bisa menahan bencana guntur ini. Itu hancur di tempat ke segala arah. Pada saat ini, Jiang Peirong menyadari keseriusan masalah ini, dan hanya ingin memblokir, tetapi menemukan bahwa di bawah badai ini, dia tidak bisa bergerak. Ini seperti terikat. Bagaimana? Dia menyaksikan perampokan guntur semakin dekat, dan bahkan perampokan guntur tampaknya berubah menjadi seringai, tersenyum muram. Dia berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Dia merasa ketakutan untuk pertama kalinya. Sama seperti ketidakberdayaan kultivasi. Dia tidak ingin berkultivasi, tetapi dia benar-benar ingin melakukan lebih banyak lagi untuk keluarga ini. Tepat ketika Lei Jie hendak melahap tubuhnya, gerbang besi hitam dari ruang pelatihan dibanting terbuka dengan pukulan. Kemudian bayangan gelap menyerbu masuk. Tepat di depan Jiang Peirong. Perampokan guntur belaka, berani menyakiti ibuku dan menghancurkannya untukku. Dengan raungan, napas Chen Ye meledak. Naga darah di dalam tubuh langsung keluar dan mengenai kesengsaraan guntur. Bang! Kesengsaraan guntur tidak terlihat, dan naga darah bahkan lebih tidak terlihat. Tabrakan kedua kekuatan, tanpa jejak gelombang. Tapi itu membuat orang merasa bahwa seluruh bumi bergetar. Wajah hantu yang berubah menjadi kesengsaraan guntur tampaknya melihat sesuatu yang menakutkan, dan dia ingin melarikan diri, bagaimana mungkin naga darah memberinya kesempatan. Mulut besar, telan di tempat. Petir yang ganas ingin menyerbu tubuh naga darah, tetapi dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Semua tenang. Jiang Peirong sedikit bingung, ketika dia melihat Chen Ye di depannya, matanya merah dan dia sangat bersemangat.
Meskipun dia telah mundur, dia sebenarnya telah keluar beberapa kali, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, dia ingin menemukan Chen Ye untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak berharap diberitahu bahwa Chen Ye telah memasuki Kunlun Su. Dia sangat ingin menerobos. Saya pikir saya tidak bisa selamat dari kesengsaraan guntur ini, tetapi saya tidak berharap Chen Ye kembali. Benar-benar kembali. Chener, apakah itu benar-benar kamu? Jiang Peirong berkata dengan penuh semangat. Chen Ye mengangguk, mengeluarkan ramuan untuk diambil ibunya, dan menunjukkan pada saat yang sama, ki sejatinya berkumpul di tubuh ibunya. Suasana kacau benar-benar ditekan. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bu, mengapa kamu melakukan ini? Terobosan adalah tentang peluang dan kesuksesan. Memaksa terobosan seperti ini akan sangat menyakitkan. Selain itu, Kunlun Su tidak hanya melihat kultivasi, tetapi juga pada kekuatan. Mendengar celaan Chen Ye, Jiang Peirong tidak tahu bagaimana membantah. Chener, aku hanya ingin membantumu sedikit, dan ayahmu sekarang berada di air panas. Aku tahu kekuatanku tidak ada artinya bagi Kunlun Su. Tapi setidaknya itu membuatmu tidak terlalu khawatir. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian berkata, Bu, mulai hari ini, kamu bisa berhenti berkultivasi selama setahun. Tetapi, sebelum Jiang Peirong selesai berbicara, Chen Ye melanjutkan, juga, Bu. Saya ingin memberitahu Anda berita bagus. Sehari yang lalu, saya menyelamatkan ayah saya dari aliansi darah Kunlun Su. Tidak hanya itu, aliansi darah semua orang dibunuh oleh saya. Aku kembali kali ini dengan tujuan membawamu ke Kunlun Suzong, dan sudah waktunya bagi keluarga kita untuk bersatu kembali. Mendengar kalimat ini, Jiang Yanrong dalam keadaan kesurupan untuk waktu yang lama. Chener, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Tianzeng telah diselamatkan olehmu. Suara Jiang Peirong sedikit bergetar. Bab 713. Dia tahu bahwa Chen Ye tidak bisa berbohong padanya tentang masalah ini, tapi dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Bu, kataku, tidak peduli siapa itu, keberadaan apapun yang menghalangi keluarga kita, aku akan menghancurkannya ke neraka. Tapi bagaimana kekuatanmu? Jiang Peirong berdiri, memeriksa Chen Ye, dan menemukan bahwa tidak ada cedera, lalu menghela nafas lega. Setelah itu, ibu dan anak itu mengobrol lama, dan Chen Ye juga mengatakan beberapa hal tentang Kunlun Su. Tentu saja beberapa konten disembunyikan olehnya. Sekarang ibu saya sedikit tidak dapat menerima masalah ini, dan ketika saya mengatakan hal-hal yang mengejutkan itu, ibu saya tidak tahan dalam waktu singkat. Jiang Peirong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Chener, kapan kita akan pergi ke Kunlun Su? Hari ini atau besok? Chen Ye berpikir selama beberapa detik dan berkata, besok. Oke, kamu baru saja kembali. Ibu akan memasak untukmu hari ini. Jiang Peirong hendak pergi untuk membuat beberapa pengaturan untuk Chen Ye. Meskipun keluarga Ye mempekerjakan koki terbaik, cita rasa masakan ibu berada di luar jangkauan koki top manapun. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, Chener, Sun Yi dan Ruoxue telah berurusan dengan internasionalisasi grup Tianzeng dan belum kembali. Adapun gadis bernama Zuya, dia akan kembali ke provinsi Jiangnan. Tidak ada gerakan. Satu hal lagi, beberapa hari yang lalu, sepertinya guru dari Universitas Normal datang ke rumah Ye untuk mencarimu. Saat itu, ekspresinya tidak benar. Aku tidak tahu kenapa. Setelah berbicara, dia pergi begitu saja. Mendengar kalimat ini, jantung Chen Ye berdetak kencang. Pada saat itu, dia meninggalkan Huaxia ke Kunlun Su, membuat semua persiapan dan pemberitahuan, tetapi melupakan Wei Ying. Gadis bertubuh dingin berdarah ini. Dia pergi ke Kunlun untuk waktu yang lama, dan batu yang dalam di leher Wei Ying jelas tidak bisa menahan darah dan tubuh yang dingin. Ini adalah salah satu dari 10 tubuh jahat Kunlun Falsehut. Setelah pecah sepenuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bu, apakah kamu memperhatikan bahwa Wei Ying sedang mengenakan kalung pada saat itu? Jiang Peirong mengerutkan kening dan mengingat selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya. Saat itu, saya ingat dia mengenakan rok, lehernya bersih, dan tidak ada apa-apa. Kamu mengingatkanku ketika kamu mengatakan itu. Pada saat itu, gadis ini sepertinya berbicara pada dirinya sendiri tentang kalung, tetapi sikapnya sangat aneh. Itu baik dan buruk. Chen Ye benar-benar bertekad. Tubuh sedingin darah Wei Ying menyerang.
Sangat berbahaya. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye buru-buru pergi keluar. Bu, aku akan keluar sebentar, dan mencoba kembali dan menyelesaikan makan malam. Jiang Peirong melihat sosok Chen Ye yang menghilang dan menghela nafas. Mungkinkah Chen Er juga tertarik pada gadis ini? Chen Ye langsung menemukan Lei Sui di luar pintu. Tuan Ye, mengapa kamu keluar begitu cepat? Begitu Lei Sui mengucapkan kata-kata itu, Chen Ye menyela, bantu saya memeriksa seseorang. Orang ini adalah Wei Ying, seorang guru bahasa Inggris dari Universitas Normal Beijing. Kecepatan tercepat. Gunakan semua izin. Lei Sui terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Ye begitu bersemangat. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan mengeluarkan laptop dari mobil. Masukkan sidik jari berkualitas dan verifikasi iris. Sistem SkyEye terbuka secara langsung. Informasi Wei Ying tidak diragukan lagi terungkap. Bahkan ketika saya masuk ke sana pada waktu itu sangat jelas. Namun, sistem hanya dapat melacak gambar dari 3 hari yang lalu. Tuan Ye, ini agak aneh. Semua gambar dari 3 hari yang lalu dapat diperiksa oleh mata langit, tetapi 3 hari kemudian, gadis bernama Wei Ying ini tampaknya telah menguap dari dunia. Yang itu memberi izin kepada Tuan Ye untuk melihat semua informasi tentang Huaxia, tetapi sekarang SkyEye tidak dapat mencari keberadaan Wei Ying, tidak mungkin bagi siapapun di Tiongkok untuk mengetahui lebih banyak informasi. Chen Ye tahu bahwa kekuatan teknologi tidak bisa lagi digunakan, jadi dia tidak memikirkannya lagi dan masuk ke kursi pengemudi. Aku akan meninggalkan mobil dulu, dan kamu akan bertanggung jawab atas lampu sinyal dari sini ke Universitas Normal Beijing. Ya, Tuan Ye. Akselerator terbanting ke bawah, dan mobil itu melesat keluar seperti binatang buas. Ke ekstrim. Dengan lampu hijau sepanjang jalan, hanya dalam 15 menit, Chen Ye tiba di apartemen kelas Universitas Normal Beijing. Dia tidak peduli tentang menunggu lift, energi kemarahannya diterapkan pada kakinya, dia pergi selangkah demi selangkah, dan datang langsung ke apartemen Wei Ying di lantai 10 dengan bantuan tepi jendela. Satu pukulan menghancurkan kaca dan langsung masuk ke dalam. Begitu dia melangkah ke dalamnya, Chen Ye merasa bahwa tanahnya penuh dengan es. Tidak hanya itu, hawa dingin di dalam juga menakutkan. Ini seperti memasuki gua es 1000 tahun. Bahkan ada fluktuasi mantra di sekitar. Seseorang menggunakan sihir untuk menyegel tanah es ini. Jangan diperhatikan oleh dunia luar. Itu tidak akan meleleh. Apakah itu Wei Ying? Bahkan sihirnya terbangun. Tubuh sedingin darah itu menelan Wei Ying sepenuhnya. Brengsek. Hati sanubari Chen Ye sangat tegang, dia meliriknya, dan hal pertama yang dia perhatikan adalah sesuatu yang dekat dengannya di sofa. Celana dalam merah muda. Sangat sensitif. Tapi Chen Ye tidak bisa mengurus begitu banyak lagi, semakin banyak hal pribadi, semakin baik efeknya. Jalan hebat adalah satu-satunya kesempatan. Chen Ye menjepit jarinya, dan terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, berada di dasar sungai, semua hal terlahir. Sumber kekeruhan adalah jernih, dan dasar keheningan adalah gerakan. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat pidato Chen Ye menjadi lebih cepat dan lebih cepat, rune dan benda pink di depannya benar-benar melayang. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah cian. Itu bahkan membentuk bentuk yang aneh. Bersalju. Chen Ye menggigit jarinya dan mengeluarkan semburan darah. Ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Sebuah gambar muncul di benaknya. Seorang gadis muda sedang duduk bersila, dan ada titik beku di antara alisnya. Napasnya melonjak, sangat kuat. Lingkungan sekitar lebih dingin dari apartemen. Itu terlihat seperti kota es yang besar. Dingin yang tak berujung ditelan oleh Wei Ying. Wajah Wei Ying terkadang dingin dan terkadang berjuang. Tiba-tiba, Wei Ying angkat bicara. Kehendakmu terlalu lemah, kamu hanya dapat memiliki kesempatan jika kamu berada di bawah kendaliku. Ketika saya menyelesaikan iblis es kuno, akan ada sangat sedikit orang di dunia yang ingin menyentuh Anda. Jangan berjuang, biarkan aku melahap jiwamu. Juga, pria bau apa yang ada di pikiranmu, pria bau itu tidak bisa memberimu apa-apa selain rasa sakit. Selama kamu kuat, kamu akan dapat menguasai dunia dan berada di segala arah, masa muda akan bertahan selamanya, abadi dan abadi. Pada saat itu, laki-laki hanya akan menjadi pengikutmu. Jika kamu menolak lagi, aku hanya bisa dengan paksa menelan keinginanmu. Karena itu,
Wei Ying tiba-tiba membuka matanya. Mata macam apa itu? Sangat dingin. Jantung berdebar. Pukul jiwa secara langsung. Bahkan Chen Ye merasa bahwa darah dan tubuh dingin Wei Ying telah menemukannya. Tampilan ini adalah peringatan baginya. Bahkan aku berani menonton, tidak peduli siapa kamu, cepat hapus mantranya, jika tidak, aku akan menemukanmu dan menjadikanmu pengorbanan untuk tubuh es. Setelah kata-kata itu jatuh, niat jahat yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ada getaran mengerikan di seluruh rumah dalam sekejap. Bab 714. Chen Ye membuka matanya, dan darahnya tiba-tiba melonjak. Itu sangat kuat. Tubuh dingin darah hampir sepenuhnya mendominasi Wei Ying. Jika terus seperti ini, kehendak Wei Ying akan hilang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan memanggil Lei Sui lagi. Lei Sui, apakah ada pameran patung es atau kota es dalam 100 mil baru-baru ini? Suhu di tempat itu harus sangat rendah, 1 menit di dalam, beri saya jawaban. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 20 detik, Lei Sui memanggil kembali, Tuan Ye, seseorang telah membangun kota es bawah tanah di daerah Gouzhuang di Beijing. Dan juga, ada pembunuhan di tempat ini beberapa hari yang lalu. Pejabat telah memblokirnya, dan diperkirakan bahkan catu daya dapat terputus. Chen Ye hampir yakin bahwa tubuh darah jahat dan dingin ada di tempat ini. Setelah menutup telepon, mata Chen Ye sangat dingin. Tubuh dingin, saya ingin melihat kekuatan keberadaan yang pernah membuat Kunlun Su takut pada banyak orang. Gouzhuang, kota es bawah tanah. Ketika Chen Ye tiba, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kekuatan yang terus-menerus meluap darinya. Dia mendorong membuka pintu secara langsung, dan patung es yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depannya. Seperti hidup, mengaburkan visi. Chen Ye tidak datang untuk menghargai beberapa patung es, jadi dia berjalan cepat ke dalam. Karena dinginnya terlalu menakutkan, dia hanya bisa menjalankan 9 surga Suanyang Jue, nyaris tidak membuat tubuhnya stabil. Semakin dalam dia pergi, semakin dia merasa bahwa udara dingin kota es menusuk seperti pisau. Sangat tidak nyaman. Setelah berjalan ke tempat pusat, embusan angin dingin tiba-tiba menari, dan niat membunuh yang dingin tampaknya menyelimuti Chen Ye. Tubuh sedingin darah telah muncul. Wosh! Suara menerobos udara bergema. Sejauh yang dia bisa lihat, Chen Ye melihat lusinan pedang es masuk. Kecepatannya sangat cepat bahkan rasanya bisa merobek udara. Chen Ye mendengus dingin, dan pedang Zanlong Wentian langsung dikorbankan. Kekuatan pedang es ini sendiri telah mencapai alam Raja Suci, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menganggapnya enteng. Bang! Pedang Zanlong Wentian bertabrakan dengan pedang es besar dalam sekejap. Ki pedang substansial menyebar ke segala arah, dan kemudian berubah menjadi hujan pedang, dan tampaknya berubah menjadi kepingan salju. Dalam sekejap, seperti badai dahsyat, itu jatuh ke tanah. Ada ledakan suara tabrakan tajam yang meledak pada saat berikutnya. Pedang Ki memenuhi langit, cahaya pedang berkedip, angin dingin menyapu, dan rumput serta pepohonan hancur. Pada saat ini, semua patung es dihancurkan dalam jarak puluhan meter dari pusat gravitasi Chen Ye. Tanah juga menyebar seperti jaring laba-laba, yang mengejutkan. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari kegelapan. Adalah seorang gadis. Rambut panjang gadis itu hanya diikat menjadi kuncir kuda, yang sangat mampu. Mengenakan trenchcoat kaki sederhana dengan celana jeans di bawahnya. Meski sederhana, ia tidak bisa menyembunyikan sosok bergelombang sama sekali. Mata dingin kesumsum tulang, dan mereka seperti mata air yang jernih di gunung bersalju. Temperamen itu bahkan lebih dingin dari kota es ini. Wei Ying. Atau lebih tepatnya, itu adalah tubuh yang sangat dingin. Kamu seharusnya tidak datang. Aku berjanji pada gadis ini untuk tidak membunuhmu. Tapi sekarang karena kamu ada di sini, aku merasa terancam dan aku harus membunuhmu. Jika tebakanku benar, kamulah yang baru saja mengintipku dengan sihir. Gadis itu berkata dengan ringan, tanpa sedikit pun kehangatan dalam nada suaranya. Chen Ye mengambil satu langkah ke depan, dan niat membunuh dilepaskan. Pembunuhan tanpa akhir sudah cukup untuk menahan semua dingin. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan untuk membiarkan Wei Ying mengendalikan tubuh ini. Kamu dan dia adalah satu tubuh. Sekarang, jika kamu ingin menghancurkan tubuh Wei Ying, apakah terlalu banyak bagi satu orang untuk mendapatkannya? Jika kamu tidak keluar, maka aku hanya bisa mencabutmu.
Gadis itu menggerakkan lehernya dan melanjutkan, kamu harus tahu aturan dunia ini lebih baik daripada aku. Keadaan gadis itu sudah cukup untuk menjadi guru universitas. Menurut pendapat saya, ini hanya memalukan, saya bisa membuatnya lebih baik daripada Kunlun. Di atas virtual, aku bisa membiarkan dia menikmati semuanya. Ketika aku melahap jiwanya, aku akan pergi ke Kunlun Su. Siapa yang berani menolak? Gadis itu sangat bangga. Dia telah lama melihat basis kultivasi Chen Ye, alam yang luar biasa. Dia sangat menyadari kondisinya saat ini. Meskipun dia terkejut mengapa Chen Ye membuat kemajuan pesat, itu tidak lagi penting. Bagaimanapun, putra ini masih merupakan ancaman, dan dia tidak boleh tinggal. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata sombong gadis itu, pedang naga Zhan Wentian di tangannya menunjuk langsung ke gadis itu, saya tidak menerimanya. Karena aku bisa menekanmu dengan Earth Soul Profound Stone, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Gadis itu mendengus dingin, dan di detik berikutnya, pedang sedingin es mengembun di tangannya, dan langkah kakinya menyapu, dan datang ke Chen Ye. Nak, jika kamu tidak setuju, aku akan membuatmu berlutut. Cahaya dingin berkedip, dan niat membunuh meningkat. Rasa dingin yang tak ada habisnya seperti ledakan paksaan, mencoba melahap Chen Ye dengan sia-sia. Angin bertiup kencang, dan ada aura dingin antara langit dan bumi, dan atmosfer tampak membeku. Tepat ketika pedang Frost hendak menyentuh Chen Ye bergerak. Kamu kuat sekarang, tapi kamu lupa satu hal. Apa? Tanya gadis itu tanpa sadar. Dan Chen Ye mencibir, kamu lupa, ada seorang pria di dunia bernama Chen Ye. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye mengambil satu langkah ke depan, dan guntur dan kilat meluap dari tubuhnya. Momentumnya tiba-tiba naik. Pada saat ini, Chen Ye berubah menjadi gunung, berdiri di antara langit dan bumi. Tak terbendung. Hah! Ini bukan alam transenden. Apakah ini nafas alam suci? Merasakan perubahan Chen Ye, sedikit kejutan muncul di wajah gadis itu. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa dia pasti akan kalah. Apapun wilayahmu, penggal kepala. Pedang es gadis itu tiba-tiba ditekan. Pedang panjang bergetar, dan energi pedang meluap. Rasa dingin itu tampaknya berubah menjadi dewa kematian, dan sabit es menebas ke arah Chen Ye. Karena kamu mencoba menghalangiku dengan niat es, maka aku akan melahap semuanya darimu hari ini dengan nyala api tertinggi. Chen Ye meraung. Api yang tak terpadamkan di antara kedua alisnya meledak dengan keras. Dia telah mengalami kekuatan nyala api ini. Api menutupi pedang surga pembunuh naga di tempat. Api menyebar. Kekuatan pedang yang kuat menyapu, dan seluruh dunia tampak sunyi. Seluruh tubuh Chen Ye adalah lautan api dari Huawei. Patung-patung es mencair. Tanah juga meleleh. Bahkan pedang es gadis itu perlahan-lahan mencair. Perasaan itu akan hilang. Api macam apa ini? Seru gadis itu. Dan api mengepul Chen Ye menebas lurus ke bawah. Dewa dan iblis hindari. Api gila. Di bawah pergerakan pedang, kota es itu sunyi. Kekuatan pedang yang menakutkan memenuhi segalanya. Ledakan. Sebuah raungan meledak. Tiba-tiba, energi pedang yang lebih kuat menyebar. Dewa kematian es yang kental hancur di tempat. Berubah menjadi salju terbang. Tidak hanya itu, pedang es di tangan gadis itu retak. Dia bisa dengan jelas merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, pupil matanya melebar, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Bagaimana anak ini menjadi begitu menakutkan? Pukulan ini tampaknya telah mencapai alam Raja Suci. Dia bahkan merasakan hawa dingin ditekan dengan gila. Bab 715, Bang. Tubuh gadis itu menabrak es. Es itu benar-benar pecah. Menjadi potongan-potongan. Pada saat mendarat, gadis itu merentangkan 5 jarinya, dan angin dingin bergulung di tanah. Angin dingin itu tampak seperti sepasang tangan besar, dan gadis itu tiba-tiba disangga. Deng-deng-deng. Gadis itu mundur beberapa langkah dan menstabilkan sosoknya. Dia menatap Chen Ye di kejauhan, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Chen Ye meletakkan pedang pembunuh naga di tanah dan menggantungnya di atas satu titik. Kemudian, tatapan acuh tak acuh diarahkan pada gadis itu, kembalikan tubuhmu ke Wei Ying, aku akan membiarkanmu tinggal di tubuhnya, tapi aku tidak akan membiarkanmu menempati tubuhnya. Chen Ye bahkan tidak berpikir untuk menghancurkan darah dan tubuh dingin,
dan 10 tubuh jahat Kunlun Su tidak mudah dihancurkan. Terlebih lagi, Wei Ying memiliki hubungan dekat dengan tubuh dingin berdarah jahat. Jika salah satu pihak mengalami kecelakaan, pihak lain tidak boleh memikirkan kematian yang bahagia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menekan darah dan tubuh dingin, dan kemudian ketika tingkat kultivasi Wei Ying sudah cukup, dia bisa mengendalikannya sendiri. Pada saat itu, kecepatan dan bahkan kekuatan Wei Ying akan lebih menakutkan daripada siapapun. Gadis itu memuntahkan seteguk darah, tanpa terguncang sedikit pun. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Saya tahu Anda memiliki kekuatan seperti itu. Saya seharusnya membunuh Anda ketika Anda berada di universitas normal. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa saya melahap jiwa gadis ini hanya untuk kebaikannya. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa ada semakin banyak praktisi di China? Selama kamu menghilang, setidaknya ada 40 praktisi di ibu kota Huaxia. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sekte utama Kunlun Su. Satu Yejitian membuat mereka sangat ketakutan, jadi tentu saja mereka harus mencari orang-orang berbakat di Cina. Dan baru 3 hari yang lalu, seseorang menemukan Wei Ying. Jika bukan karena aku, gadis ini akan ditipu menjadi Kunlun Susong. Juga, seseorang telah menebak sifat khusus dari tubuhnya. Jika aku tidak menempati tubuhnya, siapa yang akan melindunginya? Aku tidak ingin melukai diriku sendiri karena kepengecutan gadis ini. Mendengar kata-kata ini, mata Chen Ye menyipit. Sebelumnya, dia menemukan bahwa beberapa pembudidaya muncul di ibu kota, dan dia pikir mereka mencari Ye Jitian, tetapi sekarang tampaknya bukan hanya itu. Sekte Kunlun Su telah memperhatikan bahwa ada seorang jenius di Huaxia, dan jika mereka menemukan keberadaan lain yang mirip dengan Ye Jitian, sekte itu akan bertahan selamanya. Bahkan ada sekte yang sudah menghubungi Wei Ying. Darah jahat dan tubuh dingin Wei Ying bukan hanya bakat luar biasa untuk berkultivasi, tetapi juga suplemen yang bagus untuk beberapa monster tua. Darah jahat di tubuhnya sudah cukup untuk melepaskan beberapa belenggu kultivasi. Anda bahkan dapat melakukan alkimia dengan esensi darah. Chen Ye takut sekte-sekte ini akan berpikiran kejam terhadap Wei Ying. Kunlun Su lebih kejam dari yang dia bayangkan. Gadis itu sepertinya melihat Chen Ye gemetar, dan melanjutkan, sekarang kamu ingin menghentikanku. Chen Ye kembali sadar, mengepalkan 5 jarinya, dan mengarahkan pedang Zanlong Wentian langsung ke gadis itu. Mulai hari ini, Wei Ying akan dilindungi olehku, dan kamu, kembali ke tubuhnya dengan patuh, itu saja. Nada suaranya acuh tak acuh, seolah menceritakan masalah sepele. Wajah gadis itu dingin, mencari kematian. Kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Darah, beku. Aku melihat setetes darah dari ujung jari gadis itu. Begitu darah keluar, udara dingin yang tak ada habisnya mengalir dari segala arah. Dalam sekejap mata, darah berserakan. Itu bahkan berubah menjadi pemecah es yang tak terhitung jumlahnya dengan energi spiritual yang kaya. Kerucut es yang padat berguling ke arah Chen Ye dengan kedinginan dan makna kematian. Itu bahkan memblokir semua vitalitas Chen Ye. Wah, kamu menghalangi jalanku. Karena itu masalahnya, kamu akan menjadi batu loncatanku hari ini. Kata-kata gadis itu jatuh, dan ombak menggulung di sekitar pemecah es yang tak terhitung jumlahnya. Suara menembus udara bergema. Menurutnya, bahkan jika kekuatan anak ini tidak buruk, dia tidak bisa menghentikannya. Esensi darah dari tubuh sedingin darah itu sangat berharga. Kekuatan yang meletus jauh melebihi Raja Suci. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Chen Ye melihat puluhan ribu niat membunuh yang datang, dan merasa ada sesuatu yang salah. Pedang pembunuh naga di tangannya diblokir di depannya. Pada saat yang sama, pihak lain dengan cepat mengambil keputusan. Momentum pada tubuh meroket, pakaian kasual robek sedikit, dan mereka menari di angin kencang. Seluruh tubuh tampaknya telah menghasilkan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang tiba-tiba menyatu, dan suara siulan tidak terdengar. Bagaimana dengan darahnya, aku masih menghancurkannya. Tepat ketika pemecah es yang tak terhitung jumlahnya ingin menyentuh tubuh Chen Ye, dia tidak menghindar sama sekali, dan hanyut bersama Wan Jian Guizong. Siapa yang bisa menghentikan keterampilan pedang Chen Tianli? Dalam sekejap, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara. Dompak. Semburan bunga api. Medan magnet seluruh ruang juga tampaknya berubah. Di bawah dua kekuatan, tampaknya sebanding. Tapi nyatanya, darah Chen Ye melonjak, dan dia terus mundur.
Kekuatan esensi darah terlalu keras, jika dia tidak mundur, konsekuensinya akan serius. Dengan suara, ding, pemecah es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi potongan-potongan di tempat. Melihat bahwa Chen Ye dikalahkan, gadis itu menunjukkan jejak penghinaan di matanya, dan kemudian bergegas menuju Chen Ye. Dia juga tidak punya rencana untuk menggunakan senjata, dan dengan 5 jari, dia muncul di depan Chen Ye, dan bahkan menepuk dada Chen Ye. Dalam hal kekuatan tempur, Chen Ye tidak takut sama sekali. Dia memaksa ki dan darahnya turun, dan ketika dia melangkah mundur, dia mengulurkan tangannya. Terjebak. Cepat tertekuk di pergelangan tangan lawan. Sangat dingin. Tinggalkan aku sendiri. Ketika gadis itu melihat bahwa Chen Ye berani menyentuh dirinya sendiri, ekspresi kemarahan melintas di wajahnya, dan tangannya yang lain secepat kilat, seolah berubah menjadi pisau dan menebas ke arah Chen Ye. Setelah bertabrakan, itu mungkin melewati leher di tempat. Kepala terpisah. Untuk pertarungan jarak dekat, aku tidak pernah benar-benar takut pada siapapun. Suara acuh tak acuh Chen Ye tiba-tiba terdengar. Kemudian, sepertinya ada busur yang tak terhitung jumlahnya meluap di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan naga darah mengebor ke lengannya. Tangan yang menggenggam pergelangan tangan lawan terbanting. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya dan membuang gadis itu di tempat. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa sebagai seorang kultivator, dia akan melakukan tindakan seperti itu. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memutar kakinya 360 derajat di udara, dan kemudian berjalan menuju dada Chen Ye dengan satu kaki. Chen Ye tidak menghindar, tetapi mencondongkan tubuh ke depan dan meraih pergelangan tangan lawan lagi. Tangan kanan ke samping mendorong. Tubuh gadis itu didorong keluar di tempat, dan bahkan menabrak dinding es. Ini belum selesai. Chen Ye tidak akan memberi lawan kesempatan lagi. Dia sudah muncul di belakang gadis itu. Melihat gadis itu akan bergerak, tangannya menggenggam pergelangan tangan lawan satu demi satu, dan amarahnya mengembun. Bang, dia memaksa tangan gadis itu ke dalam dinding es. Biarkan aku pergi. Gadis itu hanya ingin menggerakkan kakinya, tetapi dia tidak berharap tubuh Chen Ye tiba-tiba mendekat. Napas maskulin datang ke lubang hidungnya, dan Chen Ye menekan lawan ke dinding es dengan tubuhnya, tidak bisa bergerak. Bagian sensitif bahkan lebih erat menempel pada pantat gadis itu yang sangat terbalik. Gambar ini terlalu ambigu.